Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ushulul Iman, kumpulan hadis dalil seputar keimanan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita alhamdulillah pada malam hari ini masuk di hadis 78. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afiyah faqbalu minallahi afiyatah fa innallaha lam yakun liyansa syai'an thumma tala wa ma kana rabbuka nasiya. Rawahul Bazzar wa Ibn Abi Hatim wa Tabrani rahimahumullahu taala. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Ibn Abi Hatim dan At-Tabrani. Kata beliau dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata secara marfu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahallallah fi kitabihi fa halal. Apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya, maka itu halal. Wa ma harrama fa haram. Apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya, maka itu haram. Wa ma sakata anhu. Apa yang Allah tidak sebut hukumnya halal ataupun haram, bahwa afiyah, maka itu dimaafkan. Maka terimalah hal-hal yang dimaafkan dari Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah melupakan sesuatu apa. Kemudian Nabi membaca ayat wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidaklah lupa. Hadis ini masih menjelaskan kepada kita bahwa di dalam beragama, di dalam menentukan halal, haram atau mubah, ini perkara halal, ini perkara haram, atau kita bilang ini perkara afiyah, mubah. Mubah. Maka kita harus melihat kepada kitab. Lihat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sudah ada semua hukum yang kita inginkan. Di dalam tidak ada sesuatu apapun yang diluputkan. Kenapa? Allah sendiri berfirman di dalam surah Maryam, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Rabbmu tidak pernah lupa. Iya. Karenanya apa yang Allah syariatkan, itulah syariat namanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak syariatkan, maka tidak disyariatkan. Karena Rabb kita itu tidak pernah lupa. Ini ayat harus kita jadikan di atas kepala kita. Supaya kita tidak mengamalkan akal dalam beragama. Beda kalau dunia. Silakan berbuat perkara dunia. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian.
Kalian lebih tahu terkait dengan perkara dunia. Adapun hukum halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, itu kembali kepada syariat. Apa yang dihalalkan, Nabi telah bilang, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, itulah yang halal. Apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya, maka itu haram. Apa yang Allah diam darinya, tidak ada hukum halal atau haram, maka itu afiyah, mubah. Siapa yang duluan mendapatkannya, maka dialah pemiliknya. Dialah pemiliknya. Misalnya, tidak ada dalam Quran, ini tanah milik siapa? Ini tanah milik siapa? Allah ciptakan bumi ini untuk kita pakai. Berarti ini tanah mubah kita pakai. Cuman, karena itu adalah barang mubah, siapa yang duluan kasih tanda? Dia punya. Dia pemiliknya. Karena kaidahnya wa man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bih. Siapa yang duluan kepada perkara yang mubah, maka dialah yang mendapatkan hak itu. Dialah yang punya. Dialah yang memilikinya. Ini sejalan dengan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu sudah jelas. Haram itu sudah jelas. Jadi semua sudah jelas. Agama sebelum Nabi kita wafat sudah sempurna. Tidak ada sesuatu apapun yang membuat kita dekat kepada surga kecuali pasti Nabi sudah jelaskan. Sebaliknya tidak ada sesuatu apapun yang membuat kita dekat kepada neraka kecuali juga Nabi telah memperingatkan kita. Semua sudah disebutkan. Semuanya. Jangankan ibadah, tata cara buang air saja dijelaskan. Jangankan ibadah. Tata cara buang air, kecil, air besar, kita ceboknya pakai tangan apa, pegang kelaminnya pakai tangan, bahkan dipegang kelamin, pakai tangan apa, sudah dijelaskan. Apalagi itu masalah-masalah besar terkait dengan penghambaan diri kepada Allah. Apalagi itu masalah halal, haram. Tidak ada yang jelas. Kesimpulannya, Nabi baca ayat, wa ma kana rabbuka nasiya. Ini ayat harus kita pahami bersama. Surah Maryam ayat 64. Nabi membaca ayat ini supaya kita yakin bahwa tidak ada yang luput dalam Quran. Tidak ada lagi yang luput dalam syariat ini. Nabi membaca ayat, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidaklah pernah lupa. Artinya apa yang baik untuk kita sudah disebutkan. Apa yang tidak baik untuk kita juga sudah disebutkan. Rabbmu tidak pernah lupa. Tidak ada yang dilupakan. Tidak ada yang dilupakan. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang tidak ada penjelasannya. Masalah halal haram. Tidak ada. Masalah wajib, masalah sunnah. Masalah makruh. Tidak ada yang diluputkan. Tidak ada sama sekali yang diluputkan. Oleh karena itu, dari hadits ini kita dapat pendalilan bahwa syariat ini tidak membukakan untuk kita jalan untuk berijtihad, untuk memiliki pandangan sendiri terkait dengan amalan peribadatan. Tidak ada. Tidak dibuka untuk kita. Iya. Halal haram, tidak ada lagi jalan untuk kita berijtihad. Iya. Kita tinggal melihat apa yang muncul dan kita tinggal cari apa kata Allah. Apa kata Allah? Ya, terkait dengan hal itu. Karena semuanya
telah dijelaskan. Karena semuanya telah dijelaskan. Kemudian kata beliau di hadis 79. Wa an ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala daraballahu mathalan siratan mustaqiman wa ala jambatai as-sirati suran fihima abwabun mufattahah wa 'alal abwabi suturun murkhatun wa 'inda ra'sis sirat da'in yaqulu istaqimu 'alas sirat wa la ta'wajju. Sekali lagi. Wa la ta'wajju wa faqad dzalika da'in yad'u kullama hamma 'abdun ay yaftaha syai'an min tilkal abwab qala wayhak la taftahu fa innaka in taftahu taliju. Thumma fassarahu fa akhbara anna sirat huwal islam wa anna al abwab al mufattaha maharimullah wa anna sutura al murkhah hududullah wa anna da'iya ala ra'sis sirat wal Qur'an wa anna da'iya min fawqihi huwa wa'idullah fi qalbi kulli mu'min. Hadis yang sangat agung sekali. Kalau kita berbicara ini biar berjam-jam, hadis ini sangat luas dan sangat berfaedah sekali terkait dengan jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan dunia ini terkait dengan agama kita. Kata beliau rawahu Razin wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa anin Nawas ibn Sam'an bin nahwihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Razin dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin At-Tirmidzi dari An-Nawas ibn Sam'an semisal dengannya. Kata beliau dari Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pelayan Rasulullah, termasuk seorang anak muda yang awal-awal masuk Islam. Kata beliau Rasulullah SAW bersabda, daraballahu mathalan. Ini harus kita dengar. Karena ini perumpamaan Allah berikan kepada kita. Kita bisa berpikir untuk menentukan kehidupan kita dalam masalah beragama. Allah membuat perumpamaan. Jalan yang lurus. Kan kita kan ingin berjalan di atas jalan yang lurus. Kita semua selalu meminta kepada Allah di setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sekarang Nabi menyampaikan kepada kita, Allah memperumpamakan untuk kita jalan yang lurus itu yang bagaimana, yang mana? Kan kita sering baca ayat surah Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Sekarang Allah akan membuat perumpamaan untuk kita. Apa itu jalan yang lurus? Bisa jadi kita baru dengar hadis ini malam ini saja. Tidak pernah kita dengar. Kita sering meminta, membaca dalam sholat kita, tunjuki kami jalan yang lurus. Sekarang pertanyaannya, apa itu jalan yang lurus hakikatnya? Apakah jalan yang lurus itu hanya lurus saja, tidak ada samping kiri dan kanan yang akan membuat kita berpaling dari jalan itu? Kata Nabi, daraballahu mathalan. Allah, Rabb kita, sembahan kita, membuat untuk kita perumpamaan. Siratal mustaqimah. Tentang jalan yang lurus itu. Yang kita selalu minta kepada Allah. Jalan yang lurus itu. Wa ala jambatai sirat. Suron.
ada sebuah jalan yang lurus, kata Allah perumpamaannya. Di sisi kiri dan kanan jalan itu, fihima abwabun mufattahah. Di sisi kiri dan kanan ada pintu-pintu yang terbuka. Walal abwab sutur murkha. Di pintu-pintu yang terbuka itu ada tirai yang turun. Hanya tirai. Artinya sangat mudah kita akan masuk ke situ. Yang mana kalau kita masuk nanti bahaya. Akan dijelaskan sendiri oleh Nabi. Jadi ada jalan Allah yang lurus. Di Quran kita disuruh untuk ikut itu jalan yang lurus. Yang kita minta di Al-Fatihah. Tapi di surat Al-An'am 153 Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Jadi memang kita diperintahkan untuk ikuti itu yang lurus. Cuman kata Allah, dijelaskan oleh Nabi, di samping kiri kanan jalan yang lurus itu ada pintu-pintu yang terbuka hanya bertiraikan kain. Hanya bertiraikan kain. Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, wala tattabi'us subul. Jangan itu ikut jalan ke kiri dan ke kanan. Yang ada pintunya tadi. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian akan terpisah dari jalan yang Allah itu yang lurus. Nah, sekarang kata Nabi, itu Quran surah Al-An'am 153. Sekarang kata Nabi, jadi ini jalan yang lurus yang Allah tunjuk tadi. Dan yang kita minta di Al-Fatihah. Yang kita minta di Al-Fatihah. Di sisi kiri kanan jalan itu ada pintu-pintu yang terbuka. Yang hanya tertutup dengan kain. Wa inda ra'sis sirat da'in. Di ujung jalan yang lurus ada penyeru. Ada yang mengajak kita. Yaqul, dia bilang di ujung jalan yang lurus, istaqimu ala sirat wala ta'wajju. Fokus, luruslah, tetap istiqomah di atas jalan itu. Jangan bengkok, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Tetaplah di atas jalan yang lurus itu. Itu seruan itu yang di ujung jalan. Di ujung jalan yang lurus. Istiqomahlah kamu di atas jalan yang lurus itu, istiqomah. Ini hadis. Di Quran Allah telah katakan, fastaqim kama umirta. Wala tatagaw. Beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Ingat itu? Kata Allah, beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Bukan semaumu, tapi sebagaimana kamu disuruh istiqomah. Tadi. Istiqomahlah kamu di atas jalan yang lurus itu. Itulah perintahnya. Kata Allah, beristiqomahlah kamu seperti yang kamu diperintahkan. Yaitu hanya di jalan yang lurus itu. Wala tatagaw, kata Allah. Jangan togoh, melampaui batas. Mau juga ke samping, di samping lurus, mau juga ke kanan, mau juga ke kiri. Iya, ini bahaya ini. Ada orang-orang sekarang kadang kita dengar ucapannya, hadir saja, ikuti saja, ambil baik. Iya, itu kan masalah. Bahaya ini sudah diingat. Bukanlah seorang muslim yang benar kalau dia mau mengambil dari semuanya. Iya, tidak bisa. Kita fokus. Kita harus fokus kepada apa yang diperintahkan untuk kita. Quran, hadits. Iya, Quran, hadits. Jadi ini kata yang di ujung jalan. Nanti akan dijelaskan oleh Nabi siapa itu di ujung jalan. Yang menyeru kita untuk istiqomah. Wa faqa dzalika yada'in yad'u. Ya. Dan di atas itu ada pengajak yang mengajak kita.
Kullamaham abdun ayyaftah syai'an min tilkal abwab. Setiap kali seorang hamba punya keinginan untuk membuka itu pintu yang di kiri dan di kanan tadi. Kan kadang begitu. Kita ini lagi jalan lurus, ada penggoda. Kiri kanan kita. Setiap kita mau buka, maka ada yang mengingatkan kita. Dia berkata, "Waihak, celaka kamu. La taftahu, jangan kamu buka itu. Fa innaka in taftahu talijhu." Karena sungguh kalau kamu membukanya, kamu akan masuk. Dan kalau kamu sudah masuk, susah keluar. Karena kalau kita sudah masuk di pemikiran, susah kita untuk keluar darinya. Iya. Jangan kamu buka. Kalau kamu membukanya, kamu akan masuk. Kemudian ditafsirkan, dijelaskan. As-sirat, jalan yang dimaksud tadi yang lurus, al-Islam. Itulah Islam. Jalan yang lurus tadi adalah Islam. Wa annal abwabal mufattahah, pintu-pintu yang terbuka tadi, maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita jalan ini selalu ada yang menggoda haram-haram dari hal-hal yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah tadi yang di pintu-pintu yang terbuka itu. Di samping kiri kanan kita dan dihiasi tentunya dengan syahwat, dihiasi tentunya dengan syubhat. Bahkan mereka menyebutkan dalil. Menyebutkan dalil. Ada syahwat, ada syubhat. Wa anna as-sutur al-murqa hududullah. Itu tadi tirainya, itulah batasan Allah. Jangan dilewati itu tirainya. Jadi pintu-pintunya itu untuk masuk kepada pelarangan, pelanggaran. Terus ada tirainya, itulah batasan Allah. Batasan Allah. Wa anna da'i ala ra'si sirat wal Qur'an. Yang berada di ujung jalan tadi yang selalu mengajak kita. Lurus. Istiqomah kamu. Jangan nengok ke kiri dan ke kanan. Itulah Quran. Artinya kalau kita mau selamat, Quran. Quran. Fokus apa Quran bilang. Iya. Jangan pernah kita menimbang, oh ini sudah benar. Kalau orang. Jangan pernah kita bilang, oh kalau Ustadz itu yang bilang, oh benar itu. Jangan. Itu tidak jaminan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tidak ada yang ngomong begitu. Tidak ada yang bilang ke kita, apapun yang saya ngomong, langsung ikuti. Tidak. Tidak ada yang ngomong begitu. Dari imam yang diikuti. Tidak ada. Iya. Karena kenapa? Kita bisa benar, bisa salah. Quran tidak akan mungkin salah. Tidak mungkin. Iya. Tidak ada yang namanya kebatilan di Quran. Tidak ada. Iya. Semuanya adalah petunjuk. Dan yang di ujung jalan tadi yang mengajak kita selalu lurus istiqomah, itulah Quran. Wa anad da'iya min fawqihi. Adapun da'i yang ada di atasnya, wa wa'idullah. Dia adalah wa'id, penasehat yang menasihati karena Allah fi qalbi kulli mu'min, di setiap hati mukmin. Kan Quran, Pak, tidak bisa sendiri menasihati kita. Harus ada yang menyampaikannya kepada kita. Itulah orang yang memberikan nasihat karena Allah. Karena Allah. Seperti para nabi yang mengatakan, ma as'alukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah. Saya tidak meminta kepada kalian gaji. Itu para nabi dan para rasul Allah. Saya tidak meminta kepada kalian gaji. Tunggu gajiku, ganjaranku itu kepada Allah. Inilah namanya da'i ilallah, wa'idullah, pemberi nasihat karena Allah. Iya, yang memang murni menyampaikan kepada kita Al-Quran. Itu yang lebih kita harus cintai. Itu yang harus kita cari, yang seperti itu. Iya, ini yang harus kita pahami. Ini hadits, Masya Allah.
Iya, hadits yang sangat agung sekali terkait dengan jalan kita yang harus kita tempuh di dalam agama ini. Iya, dalam agama ini. Karena kapan kita tidak seperti ini, maka kita akan binasa. Kita akan binasa. Karena berpegang dengan apa yang Nabi bawa dari Quran dan Sunnah, itulah ya yang disebut dengan keselamatan. Quran dan Sunnah, para ulama mengatakan itu seperti perahunya Nabi Nuh. Seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik, itulah yang selamat. Dan siapa yang tidak naik, maka dia akan binasa. Karena sudah kita sampaikan hadis sebelumnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan taraktu fikum syai'ain, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada. Tidaklah kalian berpegang teguh dengannya, kecuali pasti tidak akan sesat setelahku selama-lamanya. Tidak akan sesat setelahku selama-lamanya. Demikian pula Nabi juga telah menyebutkan bahwa beliau telah meninggalkan kita alal baydha, di atas cahaya yang terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya itu sama dengan siangnya. Dalam syariat ini karena jelasnya itu malam sama dengan siangnya, terang benderang. Makanya kata Nabi, la yazigu illa halik, tidak ada yang sesat dari yang terang itu kecuali pasti binasa. Kecuali pasti binasa. Makanya Nabi berwasiat dengan wasiat yang mendalam kepada para sahabat yang meneteskan air mata, menggetarkan hati. Di antara wasiat beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah setelahku. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya semua perkara yang baru itu disebut bid'ah, dan yang namanya bid'ah itu semuanya sesat. Semuanya sesat. Ini diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadits ke-79. Hadits ke-80. Ini kita agak ringan ini hadits ke-80. Masih kandungan di hadits 79 tadi. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang jelas. Hunna ummul kitab. Itulah disebut induk kitab Al-Quran. Semua kembali kepadanya. Kalau ada yang samar, kembali ke yang tidak samar. Faqara'a ila qawlihi, dan Allah dan Nabi membaca sampai firman-Nya, wa may yadzakkaru illa ulul albab. Tapi tidak ada yang mengingatnya kecuali orang-orang yang memiliki hati. Itu Nabi membaca sampai akhir ayat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Naudzubillah. Ini menunjukkan bahwa ada namanya orang yang memiliki penyakit dalam hati terkait dengan keyakinan. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha min, dia suka mengikuti yang samar. Itu ciri-cirinya. Orang yang tidak punya penyakit, kalau ada yang samar, kembali ke yang tidak samar. Tapi kalau orang yang punya penyakit, kata Allah, ciri-cirinya akan mengikuti yang samar, tidak menengok ke yang jelas.
Itu yang mereka lakukan. Untuk apa? Kata Allah, ibtigha al-fitnah. Mengharapkan ada yang sesat dari ayat itu. Wabtigha ta'wili, dan mencari-cari takwilnya. Apa makna sesuai dengan pemahamannya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sementara tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang kuat dalam ilmu, mereka akan berkata amanna bih kullun min indi rabbina. Kami beriman terhadapnya semua dari sisi Allah. Ini bedanya. Orang yang kokoh dalam ilmu, dia akan mengatakan mau jelas ataupun mutasyabih, semuanya dari Allah. Tapi orang yang tidak benar, yang sesat, maka dia hanya ikut yang mutasyabih, yang samar-samar. Karena tidak ada seorang pun dari orang sesat kecuali pasti ada dalil yang dia pakai berdalil dengan Quran ataupun hadis. Dengan Quran ataupun hadis. Tapi ciri-cirinya adalah Quran yang dia pakai yang samar-samar. Menginginkan orang ikut. Ikut sesat seperti dia sesat. Iya, tentunya kita sudah diingatkan di hadis sebelumnya tadi, dan sekarang Nabi ingatkan. Ketika belum baca ini ayat, qalat, kata Aisyah, qalat, kata Nabi, fa idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tasyabaha min. Kalau kamu melihat orang yang suka ikut yang samar, Nabi bilang ini. Jadi Nabi sudah ingatkan kita dari dulu. Kalau kamu, seakan-akan Nabi mengajak bicara kita sekarang. Kalau kamu melihat orang yang suka mengikuti yang samar-samar darinya, faulaikal ladzina sammallah. Mereka itulah yang tadi Allah sebutkan. Terus apa peringatan untuk kita? Bahdaruhum. Hindari mereka. Hindari mereka. Sebagian orang tidak amalkan ini hadis. Mereka merasa dia lebih pintar daripada Nabi. Iya, kalau dikatakan jangan ke situ, nanti kita akan terpengaruh. Nah, saya ke sana mau ambil yang baik saja. Dia baru penuntut ilmu, sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Itu hanya orang yang kuat dalam ilmu itu yang bisa bedakan. Kita ini orang awam ikut orang yang kuat dalam ilmu. Karena mereka itu kalau datang kesesatan, mereka tahu sebelum kita. Kalau kita orang awam, kita tahu itu salah setelah lewat. Oh, ternyata itu salah. Setelah lewat, adapun belum terjadi, kita akan bilang, benar ini. Nanti setelah jelas kesalahannya, karena kesalahan orang itu kan tidak jelas langsung dari awal. Nanti lama-lama kita bersamanya, baru kita tahu. Salah ternyata. Tapi orang yang punya ilmu, yang ar-rasikhuna fil ilm, yang Allah bilang ini, orang yang kokoh dalam ilmu, tidak akan mampu ditipu. Tidak akan mampu ditipu. Kita harus ikut orang yang kokoh dalam ilmu. Apalagi yang sudah meninggal. Karena kalau sudah meninggal, itu tidak akan berubah lagi. Beda kalau yang masih hidup. Makanya kalau kita nukil pendapat, yang sudah meninggal saja. Karena mereka sudah aman dari fitnah. Aman dari yang namanya kesesatan. Makanya para ulama salaf, ulama terdahulu, menganjurkan kepada kita falyastan biman qadamat. Siapa yang mau mengambil contoh teladan, ambillah contoh teladan terhadap yang telah meninggal. Yang telah meninggal. Yang telah teruji dia bisa melewati yang namanya cobaan dunia, cobaan syahwat. Kalau masih hidup, bisa berubah. Iya, bisa berubah. Karena kadang ada orang berubah dengan dunia. Iya, dengan dunia, amplop dan yang semisalnya. Ada orang juga bisa berubah dengan kedudukan. Ada orang berubah dengan syahwat. Ada orang bisa berubah dengan syubhat. Maka siapa yang mau mengambil contoh yang telah lewat saja. Yang sudah meninggal. Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para
sahabat. Itu kalau kita mau mengambil contoh. Kalau kita mau mengambil contoh, hati-hati dari orang-orang yang suka berdalil dengan ayat-ayat yang samar untuk mendukung pemahaman dan pendapatnya. Nabi telah ingatkan, fahdaruhum, hindari mereka, jauhi mereka. Jangan merasa bahwa saya bisa menyaring. Jangan. Hati lemah, subah menyambar-nyambar. Iya, makanya Allah telah katakan di Quran, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong ke orang-orang yang zalim sehingga kamu akan disentuh oleh api neraka. Itu sudah dilarang. Sudah dilarang. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu dengan 3 hadits itu. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, foto. Silakan Pak Jidrus. Waalaikumsalam. Sebagian awam setiap kita menjadi relawan utamanya, apa yang kita harus buat? Baik, tentunya masalah jihad sudah diatur dalam syariat kita ya. Dan ini ibadah yang paling tinggi dalam Islam. Wa darwatu sanami al-jihad fisabilillah, kata Nabi. Puncak tertinggi dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah. Maka tentunya setiap hati seorang muslim pasti mau berjihad. Cuman kita diatur. Sepakat ulama Islam, Pak, al-jihad madin mi wara'i kulli imam. Jihad itu sudah ketentuan dari dulu, bahwa kita wajib berjihad, ikut perang di belakang bendera pemimpin kita. Kalau pemimpin kita mengajak kita pergi berjihad di tempat yang Pak Haji Idrus sebut, kita berangkat. Tapi kalau pemimpin kita tidak ajak, maka tidak. Karena jihad itu, Pak, ketentuannya kita berdiri di belakang pemimpin kita. Bukan sendiri-sendiri. Kalau begitu nanti akan kacau dunia. Jadi kalau pemimpin mengajak berjihad, kita ikut di belakang benderanya. Karena kita perlu menyiapkan namanya kekuatan. Allah telah perintahkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan apa yang kalian miliki, apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Dan alhamdulillah, negeri kita tentunya sudah persiapkan itu. Setiap tahun diterima tentaranya, Pak. Mereka lah yang terdepan, yang akan diajak oleh pemerintah. Bukan kita. Nanti kalau kita pergi mati konyol. Karena kita pegang pedang saja tidak tahu. Ini nanti kita tembak teman kita. Salah belok pelurunya. Iya. Jadi jihad, Pak, bukan hal yang kecil. Yang setiap orang mau pergi atau semangat langsung pergi. Enggak. Dia harus dibawa bendera pemerintah. Itu yang diatur, Pak. Iya. Nah, maka kita yang awam ini, jihad sudah diatur. Apa yang harus kita lakukan? Ya, doa. Kita mendukung mereka, ya, kita mendoakan mereka. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau tidak ada ajakan, seruan jihad. Apalagi kalau jihad yang bersifat difa. Karena jihad itu, Pak, ada 2. Ada namanya jihad hujum, menyerang. Ada namanya jihad difa,
Jihad membela diri. Kalau jihad mempertahankan negeri, itu namanya dipa. Kalau ini bukan negeri lain yang ikut, tapi negeri itu saja. Negeri itu saja. Atau yang berserikat dengannya kalau ada pemerintahnya yang mengajak. Adapun jihad, hujum, menyerang, inilah nanti dia akan ajak yang lain. Dan tentunya kalau sekali lagi kembali ke pemerintah. Kalau pemerintah ajak Pak Haji misalnya, ayo kamu Haji Idrus, ikut. Daripada kita tinggal di rumah, lebih baik kita mati di sana. Ya, langsung berangkat. Begitu Pak. Langsung kita berangkat. Kalau ada. Kalau tidak ada, maka kita mendoakan. Seperti itu Pak. Allah. Tentang ayat-ayat yang samar-samar Nabi telah membicarakan ya selalu menggunakan pertanyaannya dengan ayat yang sama ini pada posisi mana gabungannya apa dapat dimanfaatkan, dapat dijadikan dasar untuk berbuat. Oh banyak Pak. Karena kan kelompok-kelompok dalam Islam ini kan banyak. Setiap kelompok yang mengajak menyelisih Quran dan hadis, menyelisih jalan Nabi, pasti ada ayat yang dia pakai. Banyak sekali yang dia pakai. Misalnya, contoh sederhana saja. Orang yang mau mengajak kita dakwah tanpa ilmu. Pokoknya kamu keluar di jalan Allah. Yang penting kamu bisa ngomong sedikit. Biar hanya nangis, kamu berdiri depan, nangis saja. Nanti tinggal saya jelaskan. Ini kasihan baru bertobat dari minum khamr. Dia tidak bisa bicara karena nangis. Padahal dia tidak tahu bicara. Nah, itu kan begitu Pak. Nah, kita telah digariskan di Quran. Kul, katakan Muhammad, hadis sabili, ini jalanku. Ad'u ilallahi ala basirah. Saya mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ana wa manit tabi'ani. Saya dan orang mengikutiku, semuanya harus begitu. Kalau mau mengajak orang berdakwah, harus di atas ilmu yang jelas. Ini kan ayat jelas Pak. Namanya kalau kita berdakwah, harus punya ilmu dulu. Mereka pakai ayat yang sama. Mereka sampaikan ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik yang khuruj untuk manusia. Ini kan ayat di mereka pakai Pak. Kalian umat terbaik, dia bilang. Kalian umat terbaik, kita ini, kita. Padahal kuntum kalian di sini kan bisa bermakna kalian, yaitu kita semua ini. Bisa kuntum kalian maksudnya sahabat. Yang ayat itu turun kepada mereka. Kalian ini sahabat, manusia terbaik yang keluar saat untuk menemani nabinya. Dan ini yang benarnya. Karena Nabi berkata khairun nasi qarni. Orang yang paling baik adalah generasiku. Jadi ayat yang samar tadi Pak, harus kita bawa ke yang lain supaya jelas. Yang dimaksud oleh ayat tadi, bukan kalian yang khuruj. Bukan. Tapi maksudnya sahabat. Gitu Pak. Jadi itu contoh saja. Ya. Dan kalau Pak Haji mau contoh banyak, maka kita harus mengkaji kelompok-kelompok tadi. Karena semuanya pasti ada pemikirannya. Ada ayat yang dia pakai berdalil. Seperti itu. Jadi nyata di Jumat yang lalu, para di tahun pertama ini dijawab. Di tahun pertama ada dua orang yang ngobrol jarang. Maksudnya menegur dengan emosi. Berapa kali dia ngomong mengusir keluar ini. Baik, Masya. Dan keluar semua yang lain.
Iya, 2 orang dan yang lain juga ikut keluar. Oh, baik. Baik. Jadi khotib itu manfaat pertama di khotib juga. Dia adalah wa'id. Dia adalah pemberi nasihat. Dia adalah pemberi nasihat. Pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Iya. Bukan pemberi hidayah. Orang. Ini fungsi khotib Jumat. Makanya orang yang hadir Jumat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian dipanggil pada hari Jumat, adzan, muadzin, ya, fas'au ila dzikrillah, segera kepada peringatan Allah. Iya. Jadi dia pemberi peringatan. Mengingatkan orang pada Allah, ingatkan takwa. Iya. Dan hal-hal yang perlu diingatkan di hari Jumat. Kalau ada yang berbicara, ya sesuai fungsi. Berikan nasihat, kan wa'id, Pak. Wa'id. Kan dia sudah masuk masjid, sudah lumayan. Harus lemah lembut. Allah saja utus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Tetap Allah katakan kepadanya, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepadanya ucapan yang halus. Itu kita kalau sebagai khotib, yang halus. Ucapkan. Kalau diterima, alhamdulillah, kalau tidak ada masalahnya. Karena hidayahnya ada di tangan Allah. Kita sendiri sebagai dai, sebagai khotib, sudah ada Nabi SAW katakan kepada kita, waktu Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, dan Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bilang, yassiro wala tu'assiro, basyiro wala tunaffiro. Beri kemudahan, jangan mempersulit orang. Beri kabar gembira, jangan membuat lari. Dan jangan membuat orang itu lari. Dia sudah masuk masjid, alhamdulillah. Itu orang cuma berbicara, dia belumlah kencing di masjid. Di zaman Nabi ada orang kencing di masjid. Para sahabat marah, menghardiknya. Nabi bilang kepada sahabat, da'u, biarkan dia. Setelah dia selesai kencing, Nabi panggil orangnya yang kencing dengan lembut, panggil. Nabi kasih tahu, ini masjid tidak cocok untuk kencing. Dan Nabi suruh itu sahabat siram itu kencing, ambil air, siram, kan selesai masalah. Selesai masalahnya. Waktu Mu'adz ibnu Jabal imam, panjang bacaannya. Ada orang mundur dari shaf, selesaikan sendiri. Sampailah kepada Nabi. Oh, Nabi marah besar. Iya, marah besar kepada sahabatnya. Dan belum peringatkan. Jangan membuat orang lari. Syukur-syukur alhamdulillah orang masuk masjid. Itu harus dipahami oleh khotibnya. Jangan menganggap bahwa dia harus didengar. Enggak. Nabi saja enggak didengar. Apalagi hanya sekedar kita. Apalagi di zaman sekarang ini. Orang itu menilai orang. Kadang dengan harta. Atau kadang juga dengan titel. Kan banyak sekarang masalah. Banyak masalah. Orang siapa Ustaz? Iya. Contoh sederhana saja. Saya diajak beberapa pekan yang lalu. Khutbah di Masjid 99 Kuba. Tidak tahu juga dapat nomor dari mana. Tiba-tiba dipanggil, cari nomor, panggil khutbah. Alhamdulillah. Saya bilang begitu. Ini ada ketua
MUI-nya Sulsel dibawa. Dibilang, waktu itu saya waktu ditanya, Ustaz siapa namanya? Saya kasih tahu namanya. Nama. Ustaz, tidak ada tambahan nama tak? Titel tak? Tidak ada, tanpa titel. Orang sekarang kan begitu. Maksudnya orang serba ditanya. Tapi saya bilang, tidak ada titel saya. Saya bilang, oh ya Ustaz, baik Ustaz. Tapi tetap juga dipanggil kan begitu. Karena orang sudah mau panggil kita khutbah ya tetap dipanggil. Cuman ada sebagian orang kadang mau menerima yang kita ngomong itu ditanya dulu apa titel. Iya. Waktu saya khutbah turun salaman sama Pak Kiai, dia bilang jahit jiddan, bagus sekali. Maksudnya, padahal saya sudah bilang dari awal, cari maki yang ada titel. Karena sekarang saya cuma pengganti. Kalau memang harus ada titelnya, cari maki yang ada titel. Tapi tidak diganti juga, tidak dicari juga. Tetap kita disuruh, kan begitu. Maksudnya, cuman saya mau bilang bahwa orang sekarang kan begitu, banyak sebab. Jadi harus kita lemah lembut. Lebih, iya, harus lemah lembut, lebih. Karena banyak sekali sebab orang mau menolak yang kita mau sampaikan. Kadang gara-gara titel lah, kadang gara-gara pakaian lah. Iya, kadang gara-gara, bisa juga gara-gara harta. Macam-macam. Kadang juga ada, pas saya pernah ditolak di sebuah masjid, walaupun terakhir lagi ini dipanggil. Iya, dipanggil saya dulu. Jangan suruh saya itu. Saya diganti dari khotib. Diganti. Beberapa saat kemudian, karena saya sering muncul di YouTube dan Facebook, ketuanya di kasih masuk dulu ini Ustaz. Ini Ustaz siapa? Ini ada YouTube-nya. Gara-gara ada YouTube, baru dia suruh, oh iya panggil itu Ustaz. Bilang, saya tidak mau. Siapa suruh dulu? Tidak mau. Jangan maki. Cari maki dulu yang lain. Iya. Cari maki dulu yang lain. Bagi orang sekarang begitu, banyak hal-hal yang harus kita pahami. Artinya permudah. Syukur orang sudah masuk masjid. Kalau saya ada orang masuk taklim, alhamdulillah ada Pak Haji Idrus. Syukur biar yang lain hilang. Tapi tidak juga begitu. Alhamdulillah. Seperti itu maksudnya. Wallahu alam. Seharusnya tidak begitu khotibnya Pak. Tidak begitu. Alhamdulillah. Dia belum kencing. Dia masih ngomong saja. Masih bicara biasa. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.